Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga teman-teman semua. Salam pecinta sepak bola. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Baik teman-teman semua, hari ini kembali kepada channel YouTube saya. Hari ini kita akan bahas tentang kepulangan tim nasional Indonesia, teman-teman semua. Baik, seperti yang kita ketahui teman-teman semua, perhelatan SEA Games di Hanoi, Vietnam sudah berakhir, terutama pada cabang sepak bola ya, yang dimana medali emas didapatkan oleh tim tuan rumah Vietnam, medali perak didapatkan tim Thailand, dan kita pulang ke tanah air semalam dengan medali perunggu ya. Nah, wajib kita syukuri ya, medali perunggu yang telah diperoleh oleh anak asuh Coach Sintayong dan juga para pemain mendapatkan medali perunggu. Nah, akan tetapi teman-teman semua, walaupun medali perunggu ini dikatakan adalah merupakan suatu penurunan, karena di tahun lalu kita mendapatkan medali perak ya. Di tahun lalu kita mendapatkan medali perak, dan di tahun ini ya, di tahun ini kita mendapatkan medali perunggu. Berarti kan ada dari segi kualitasnya kan ada penurunan tim nasional sepak bola kita di ajang perhelatan SEA Games. Akan tetapi wajib kita syukuri karena para pemain juga sudah bekerja keras, pelatih juga sudah berpikir keras, mereka sudah berjuang, bertempur habis-habisan di lapangan. Walaupun mendapatkan medali perunggu wajib disyukuri, bukan berarti tidak ada PR, bukan berarti tidak ada catatan, bukan berarti tidak ada evaluasi. Ya, catatan, PR, evaluasi bagi tim nasional sepak bola Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong wajib dilakukan. Ya, wajib dilakukan demi apa? Demi perkembangan sepak bola yang ada di tanah air. Baik teman-teman semua, ya, menurut hemat saya teman-teman semua, yang mau saya katakan menurut hemat saya, apa permasalahan yang terjadi di sepak bola Indonesia ini, gitu kan? Menurut hemat saya ya teman-teman ya, menurut hemat saya, apa permasalahan yang terjadi di sepak bola Indonesia ini? Permasalahan yang terjadi di sepak bola Indonesia ini, menurut hemat saya ya, katakanlah banyak. Saya berani mengatakan katakanlah banyak, gitu kan? Akan tetapi kalau kita secara ringkasnya mengatakan permasalahan yang sering terjadi di sepak bola Indonesia ini adalah tentang pola pikir dan pola kerja. Sekali lagi saya katakan, permasalahan yang ada di sepak bola Indonesia ini banyak. Akan tetapi kalau kita mau ringkasnya adalah permasalahan yang sering terjadi di sepak bola Indonesia ini antara pola pikir dan juga pola kerja. Apa itu pola pikir? Orang Indonesia ini apa-apa segala sesuatunya berpikiran instan. Ya, apa-apa orang Indonesia ini segala sesuatunya berpikiran instan. Katakanlah bukan hanya di sepak bola, dari sisi apapun, dari segi apapun, orang Indonesia ini selalu berpikiran apa-apa instan. Nah, ketika seseorang berpikiran instan, maka dia lebih mengedepankan hasil daripada menikmati proses yang terjadi. Ya, semua orang pengen juara, semua orang pengen kemenangan. Ya, semua orang pengen juara, semua orang juga pengen kemenangan. Akan tetapi menjadi pertanyaan adalah bukan kemenangan dan juaranya, bagaimana cara kita ya menikmati prosesnya untuk mendapatkan juara. Bagaimana cara kita menikmati prosesnya untuk mendapatkan kemenangan. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau cerita juara semua orang pengen juara, kalau cerita kemenangan semua orang pengen kemenangan. Ya, tapi kan perlu dipahami, juara itu bukan seperti Anda beli kuaci, dibuka langsung ada kuacinya. Perlu kita pahami ya, Sintayong itu tugasnya melatih, bukan main sulap. Beda kayak pesulap. Pesulap itu main sulap, sekali petik dan langsung berubah, langsung jadi. Kan enggak ya, kan tidak semudah itu dia melatih. Katakanlah dia Coach Sintayong itu ya dikontrak tahun, kalau tidak silap saya teman-teman semua, Coach Sintayong itu dikontrak pada tahun 2019 akhir. 2019 akhir. Nah, sekarang udah tahun 2022. Katakanlah dia kurang lebih 2 tahun lebih lah baru memegang ya nahkoda timnas. Ya nggak mungkin lah dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ini ya. Kurang lebih 2 tahun ini dia memberikan suatu hasil yang maksimal dengan permasalahan yang katakanlah cukup banyak, gitu kan? Katakanlah cukup banyak permasalahannya.
Ya, katakanlah cukup banyak permasalahan yang ada di sepak bola Indonesia. Kan nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Jangankan Coach Sintayong, mungkin kalau pelatih luar negeri pun disuruh melatih Indonesia ya nggak semudah apa itu. Tapi kan pola pikir kita apa-apa pengen instan. Tahun 91 kita dapat di SEA Games emas. Tahun ini pengennya emas, iya. Kita pun pengen emas, kita pun pengen target juara. Akan tetapi kan inilah sepak bola, di luar hasilnya kita nggak mendapatkan itu, kan gitu. Jadi tetap kita semua masyarakat Indonesia tetap menikmati proses, ya. Tetap menikmati proses. Para pemain juga jangan berkecil hati, ya. Walaupun kita pada perhelatan SEA Games tahun ini, ya, kita mendapatkan medali perunggu. Semoga di ajang event-event turnamen berikutnya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Karena pada saat ini Coach Sintayong sudah fokus kepada kualifikasi Piala Asia, ya, dimana kita di situ kualifikasi Piala Asia kita harus lolos kualifikasi. Karena yang lawan yang kita hadapi Jordania, Kuwait dan Nepal, gitu kan? Nah makanya timnas Indonesia yang berada di SEA Games tahun ini di bawah kepemimpinan Coach Sintayong, ya, ini materi pemainnya sudah disiapkan kepada apa? Disiapkan kepada kualifikasi Piala Asia dan juga Piala AFF tahun 2022. Nah, itu yang pertama teman-teman semua. Ya, yang mau saya katakan itu yang pertama mengenai pola pikir. Pola pikir orang Indonesia nih apa-apa pengennya instan. Itu yang sering terjadi, sering tertanam di kepala orang Indonesia, terutama dalam sepak bola Indonesia. Nah, yang kedua masalah pola kerja, teman-teman semua. Apa itu pola kerja? Menurut hemat saya teman-teman semua, menurut hemat saya ya, pola kerja itu adalah kita ini orang Indonesia apa-apa yang dikerjain yang atas saja, yang bawahnya nggak dikerjakan, gitu kan? Ya katakanlah menurut hemat saya untuk membangun suatu timnas yang kuat dan berkualitas, yang tangguh, bukan hanya yang kita perbarui di timnasnya aja, tapi di liga nggak kita perbarui. Nah, jadi ada beberapa cara menurut hemat saya teman-teman semua, ada beberapa cara menurut hemat saya tentang membuat suatu timnas yang bagus, yang kuat dan juga berkualitas yang tangguh. Caranya apa? Salah satunya ya perlu adanya program dan komunikasi yang jelas. Ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ya. Ada komunikasi antara apa? PSSI dan pelatih, PSSI dan Menpora, PSSI dan semua stakeholder yang berada di dalam sepak bola Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Pembinaan usia muda. Kenapa kita bicara pembinaan usia muda? Karena penting. Pentingnya kenapa? Ini udah dilakukan oleh negara-negara selevel Asia Tenggara. Katakanlah Thailand, Vietnam, Filipina udah melakukan itu semua tentang pembinaan usia muda. Kenapa? Karena bangsa ini perlu regenerasi. Kita bicara bangsa ini perlu regenerasi. Ya, Indonesia ini perlu regenerasi. Nggak mungkin yang main di timnas itu aja orangnya. Nah, otomatis kan mesti ada bibit baru. Otomatis kan mesti ada pemain-pemain muda. Nah, dari mana itu terjadi? Dari mana itu dilihat? Nah, dari pembinaan kita lah sekarang ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memperbarui liga kita menjadi liga yang profesional. Nggak bisa timnas diurus, liga nggak diurus, ya. Nggak bisa seperti itu. Artinya yang mau saya katakan adalah perbaruilah liga secara profesional, baik dari sistemnya, dari kapasitas, dari sarana dan prasarana, ya, dari infrastruktur dan lain sebagainya. Harus kita perbarui. Yang terakhir adalah untuk membentuk suatu timnas yang kuat dan juga berkualitas yang tangguh adalah mengirim pemain-pemain kita bermain di luar negeri. Yang diharapkan apa? Dengan mengirim pemain-pemain kita yang ada di luar negeri, mengirim pemain-pemain kita untuk bermain di liga luar negeri, yang kita harapkan mereka mendapatkan jam terbang, mereka mendapatkan jam terbang, mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan pengalaman. Nah, ketika mereka dipanggil ke tanah air, ya, disuruh untuk memperkuat timnas, mereka bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan dari liga luar negeri, ya, pengalaman yang mereka dapatkan dari liga luar negeri. Inilah yang harus kita benahi. Tapi kan itu semua nggak gampang, ya. Itu semua tidak mudah, tidak gampang, ya. Sama-sama kita bekerja dan sama-sama kita bekerja sama semua stakeholder yang ada di dalam sepak bola Indonesia, ya. Kita inginkan Indonesia timnasnya lebih baik, lebih berkualitas dan lebih maju lagi, ya. Terutama dalam waktu dekat ini
ya Indonesia harus fokus menghadapi kualifikasi Piala Asia, terutama materi pemain yang di SEA Games ini nih. Yang kedua, mereka harus fokus untuk Piala AFF tahun 2022. Tetap dukung timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia, Garuda muda kita, Garuda kita bisa terbang jauh lebih tinggi, mengepakkan sayapnya. Itu saja teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.